Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Emilia Kalsum di sini dalam kuliah kita Arsitektur Kalimantan Barat untuk kajian sejarah dan teori arsitektur. Kita masih berbicara tentang arsitektur Tionghoa. Kali ini materinya adalah konsep Feng Shui dalam evaluasi lingkungan internal. Yang akan kita lihat adalah bagian depan dan bentuk. Di dalam konsep Feng Shui, lingkungan internal berpengaruh terhadap kesehatan dan kemakmuran penghuni. Ini terdiri dari bangunan itu sendiri serta bagian depannya. Yang termasuk dari hal tersebut adalah bagian depan dan jalan masuk, selanjutnya bentuk rumah, kemudian ruang atau bangunan keseluruhan atau tata letak dan posisi unit daripada ruang, atau juga hubungan antara hunian terhadap bangunan secara keseluruhan, kemudian struktur interiornya dan juga bahan-bahan bangunan. Bagian depan dan jalan masuk di dalam konsep Feng Shui pada hakikatnya serupa dengan konsep arsitektur secara umum, yaitu sebagai penyangga antara ruang luar dan ruang dalam. Nah, di dalam konsep Feng Shui, bagian depan dan jalan masuk ini dapat meningkatkan atau menghancurkan Feng Shui dari sebuah rumah, yang mana semuanya itu tergantung dari penyusun dari bagian depan dan jalan masuk tersebut. Solusi yang baik untuk sebuah jalan masuk di rumah kita adalah dengan membuat jalan masuk yang melingkar, artinya tidak langsung menuju ke rumah kita. Dan hindari pula jalan setapak yang panjang dan sempit, apalagi jika jalan setapak yang sempit ini langsung menuju ke pintu bagian depan daripada rumah kita. Ini sangat buruk. Selanjutnya, perlu diperhatikan pula jalan masuk rumah yang ada di depan rumah kita, artinya jalan masuk menuju ke rumah tetangga depan rumah kita. Jangan sampai jalan masuk yang menuju ke rumahnya itu sejajar atau berhadapan persis dengan jalan masuk kita atau menuju ke pintu depan rumah kita. Ini bisa mendapatkan pengaruh yang buruk pula dari seberang sana. Selanjutnya untuk pekarangan, yang paling baik adalah adanya penyangga di antara rumah dan jalan tersebut. Penyangga ini maksudnya adalah untuk melindungi rumah dari energi liar yang dapat merusak, tapi juga mampu meningkatkan dampak-dampak energi yang mengandung kehidupan. Nah, sebaiknya diberikan hal-hal seperti kebun, kemudian tempat berjalan dengan kisi-kisi, teras, beranda depan, mungkin juga air mancur, kolam, kemudian gazebo ya, atau barang-barang atau hal-hal yang bulat bentuknya seperti kendi, tong dan lain sebagainya. Nah, hindari barang-barang ini atau bahkan sebuah pohon yang besar atau sebuah struktur yang besar berada di pintu masuk rumah kita. Nah, kemudian yang perlu dipikirkan adalah jangan sampai semua barang-barang ini justru lebih dominan dari rumah kita, karena energi baik atau energi kehidupannya justru akan lebih diserap oleh struktur atau barang-barang hal tersebut daripada masuk ke dalam rumah kita. Evaluasi yang berikutnya adalah bentuk rumah. Ada 3 prinsip dalam Feng Shui untuk bentuk rumah ini. Yang pertama adalah prinsip stabil, yaitu sebuah kestabilan dari bentuk dari bawah hingga ke atas, di mana lantai-lantai yang berada di atas tanah harus berada pada landasan yang kokoh dan teguh. Stabilitas ini dapat memberikan kesehatan bagi penghuni serta kenyamanan dalam mencari nafkah. Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah kondisi bentuk yang seimbang. Karena seimbang dihubungkan dengan keharmonisan di dalam rumah tangga, juga adanya kerjasama antara para penghuni rumah.
Nah, rumah yang seimbang adalah rumah dengan bentuk-bentuk yang teratur, di mana bagian-bagian bangunannya disusun ke atas dengan cara yang kokoh dan tidak ada tahapan-tahapan yang tampak jauh lebih besar dari yang lainnya. Bisa saja yang atas lebih kecil dari bawah, namun perbedaan daripada skalanya cukup besar, atau bahkan bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. Ini adalah bentuk yang paling buruk atau tidak seimbang. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah sebuah keadaan atau kondisi yang lulus dari bentuk itu. Ini dalam rangka perlindungan dan pencegah yang terbaik terhadap masalah dan kecelakaan yang tidak diharapkan. Keadaan mulus ini bisa dilihat dari bentuk-bentuk struktur yang tidak mencuat atau permukaan yang seragam, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik kepada lingkungan internal karena tidak ada energi yang merusak ke dalam rumah. Dengan prinsip-prinsip seperti ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat tampilan rumah. Yang pertamanya, misalnya seperti ini, di mana rumah-rumah tampak seperti sedang dihancurkan oleh sebuah benda besar. Rumah-rumah tampak berantakan, tidak karu-karuan. Kelihatannya indah, kelihatannya unik, tapi ternyata ini berbahaya karena penghuni akan dikuasai oleh orang lain dan usaha-usaha bisnisnya tidak akan pernah bisa jalan. Selanjutnya ada lagi rumah yang tampaknya seperti sebuah istana militer. Ini juga berbahaya karena penghuni akan mendapat masalah-masalah yang berhubungan dengan tindakan kekerasan bersenjata. Selanjutnya, anggota keluarga juga dapat cedera atau mati di dalam perang. Selanjutnya, yang ketiga, rumah yang tampak seperti kartu yang disusun atau kotak-kotak yang disusun pada sisinya. Ini juga memberikan situasi bentuk yang nampaknya tidak mantap. Ini akan memberikan pertanda keberuntungan penghuni yang akan ambruk. Lalu kemudian ada lagi rumah dengan struktur-struktur yang mirip peralatan atau mesin yang berhubungan dengan hal-hal yang mencelakakan. Ini juga bisa membawa kecelakaan bagi penghuninya. Selanjutnya ada lagi rumah dengan bentuk yang mirip susunan batu-batu ya, yang terjal. Nah, bentuk tebing batu yang terjal ini adalah bentuk yin. Mungkin masih mengingat ya video-video kita sebelumnya tentang konsep yin dan yang. Nah, ini akan membawa energi yang merusak bagi penghuninya. Selanjutnya kita akan melihat bentuk landasan. Yang pertama, kita harus mengingat konsep stabil, di mana lantai bawah sebaiknya bersentuhan dengan tanah, atau jika tidak memungkinkan, maka rumah harus berdiri di atas tiang-tiang atau sebuah pilar yang sangat besar. Hindari rumah yang tidak stabil. Seperti apa? Yaitu rumah dengan bagian atas lebih besar didukung oleh tiang-tiang yang kecil. Seperti ini, ya. Kemudian, rumah juga harus seimbang antara lantai bawah dengan lantai atas. Jadi, jangan sampai lantai atas lebih besar dari lantai bawah, ya. Seperti bagian-bagian ini. Ya, lumayan ya rumahnya rumah Frank Lloyd Wright, ya. Juga tidak sesuai dengan konsep Feng Shui. Lantai bawah ini berusaha keras untuk mendukung lantai atas, di mana terlihat rumah terlalu berat di bagian atasnya. Nah, selanjutnya ada pula lantai atas yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan lantai bawah. Ini juga tidak baik, ya. Meskipun stabil tapi tidak seimbang karena bagian-bagian atas tidak sepadan. Struktur-struktur di lantai atas kemudian lebih besar daripada yang ada di bawah, ya. Dan perlu diperhatikan dengan kondisi yang seperti ini, di mana rumah dibangun di lereng yang berdiri pada tiang-tiang. Ini juga tidak stabil. Bagian seperti ini banyak sekali pada hunian di daerah-daerah pegunungan. Jadi penting sekali untuk
memikirkan konstruksi pada bagian seperti ini, karena jika terjadi seperti ini tidak akan mencapai kemapanan dalam hal ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketiga prinsip ini terhadap bentukan yang lain, misalnya denah, kemudian bentuk atap, tampilan bangunan, dan lain sebagainya. Untuk itu, saksikan terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.